Ya, saudara, sebelum saudara bertanya, ya, saya mau bacakan sebuah ayat dulu untuk meneguhkan yang Pak Renar katakan ya. Kita membaca 1 Korintus 12 ayat 18. Ya. Dikatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi ini berbicara tentang body of Christ, tubuh Kristus. Tuhan memanggil kita semua untuk berfungsi dalam kerajaan surga. Bukan hanya rohaniwan, tapi semua kita dipanggil untuk berfungsi. Ya, dulu waktu zaman Yeremia masih hidup, sering khotbahnya tidak ada pengangguran dalam kerajaan surga. Ya, tidak ada pengangguran dalam kerajaan surga. Semuanya dipanggil untuk 1 Korintus 12 ayat 18 ya. Jadi ada perbedaan fungsi antara satu dengan yang lain. Itu sebabnya Pak Renar tadi mempunyai tes untuk tahu karunia-nya. Ya, mungkin kalau saudara tertarik, ya mungkin nanti saya ngobrol sama Pak Renar kapan bisa dibikin tes karunia itu. Ya, itu supaya masing-masing tahu karunia-nya. Ya saya ini kadang terheran-heran, masa sudah jadi pendeta, berdiri partai Kristen, lalu pendeta jadi politisi, ya jadi apa caleg-caleg. Itu kan berbeda sekali. Kalau pendeta itu kan biasa jujur, terbuka. Kalau politisi itu harus tahu yang diomong dan yang tidak boleh diomong, kan gitu. Nah, kalau pendeta jadi politisi, akibatnya apa? Yang tidak boleh diomong tuh keluarnya lewat doa syafaat. Jadi kalau doa di depan jemaat, mari saudara kita berdoa, yang tidak boleh diomong keluar lewat doa semua, saudara. Nah itu kalau tidak tahu karunianya repot, saudara. Selamat pagi Pak Suman dengan Budi. Saya kan sebagai di komunitas sebagai core team, jadi saya untuk mendapatkan tes karunia untuk masing-masing teman di dalam komunitas itu, apakah harus mengikuti SAM dulu atau bagaimana? Pak Suman, mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau memang saya tidak usah ikuti SAM, tidak perlu. Mungkin kita memang bisa membuat satu kali pertemuan khusus hanya untuk soal karunia, tapi saya itu lama sebetulnya. Dengan saya memberikan PDF bahannya kan, PDF bahannya dengan angket-angketnya, itu sederhana, tapi dari sekian jenis tes karunia yang saya pernah pelajari, yang biasanya lebih rumit, itu yang paling sederhana, tapi cepat dapat mengetahui arah karunianya. Kalau menurut saya, kalau seandainya kita mau buat itu, saya bisa kirimkan PDF-nya, terus kita bisa membuat cara khusus tentang itu, tentang tes karunia. Karena itu memang perlu penjelasan, tapi nggak sulit, tapi perlu penjelasan dan juga perlu praktek sedikit supaya bisa tahu gimana cara mengevaluasinya. Ya. Tapi intinya bukan tujuannya banyak-banyakan karunia, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk menemukan beberapa karunia yang sangat dominan, dan semakin spesifik, semakin baik. Nah, karena kan ada karunia-karunia yang juga memerlukan waktu yang lama, ada yang memerlukan waktu yang lebih sedikit. Jadi, tujuannya kita harus lihat bahwa nanti tiap-tiap orang bisa temukan karunianya, arah dasarnya kemana. Ya, beberapa karunia itu. Terus harus lihat juga, pertama, yang dominan yang mana, waktu yang dibutuhkan berapa lama, terus waktu yang saya miliki juga berapa lama, semua harus ikut diperhitungkan. Terus yang berikut lagi, kebutuhan dalam jemaat atau dalam lingkungan di mana saya berada, itu bagaimana. Kalau misalnya sudah banyak yang terlibat sekolah minggu misalnya, saya punya karunia yang lain, misalnya melayani
anak-anak jalanan, ya lebih baik saya terlibat anak-anak jalanan supaya jangan kita ngumpul saja gitu. Artinya ada berbagai aspek yang perlu diperhatikan di situ. Tapi pada dasarnya itu simple. Saya pikir banyak orang sebetulnya sudah tahu arah dasarnya, tapi belum pernah sungguh-sungguh secara sadar menuliskannya dan terus melihat. Karena gini, kita tahu persis bahwa dalam perjanjian baru sangat jelas, saat kita menjadi percaya, Tuhan memberikan kepada kita karunia. Jadi karunia itu merupakan hadiah ulang tahun setiap orang percaya pada saat dia menerima Yesus. Setiap orang menerima karunia. Sekarang intinya lah kita menemukan karunia apa yang Tuhan berikan. Nah, karena pada saat kita melayani Tuhan sesuai karunia kita, itu ibaratnya yang bekerja Roh Kudus. Kita pasang layar, jadi seperti perahu ya, perahu kita pasang layar, sekarang Roh Kudus yang hembus. Kalau kita bekerja tanpa karunia Roh Kudus, tanpa karunia, kita dayung sendiri. Ibaratnya naik perahu kita dayung sendiri. Orang Papua bilang hosa-hosa, bida badasi, sampai kapok ya. Itu nggak bisa. Iya kan? Lelah. Ya. Nah, kalau kita tahu karunia kita, sama dengan kita pasang layar, Roh Kudus yang hembus. Makanya sangat penting untuk mengetahui karunia di mana, sehingga kita terlibat pelayanan di mana. Dan juga sangat penting bahwa warga jemaat memahami bahwa Tuhan menuntut dari kita pelayanan sesuai karunia kita. Tuhan bukan menuntut dari kita pelayanan yang bukan sesuai karunia kita. Jadi memang ada tugas-tugas umum yang berlaku bagi semua orang percaya. Jelas ya. Saya kira tugas kesaksian, bersaksi umum ada. Tapi cara spesifiknya, cara khususnya, itu Tuhan memberikan pada setiap kita karunia khusus yang berbeda-beda. Nah, kita bertanggung jawab untuk karunia-karunia ini. Nah, kalau sekarang saya pendeta bilang, oh, kamu harus terlibat pelayanan sosial diakonia. Padahal dia nggak punya karunia sosial diakonia. Terus dia bilang, ya, karena pendeta yang bilang, ini pasti merupakan kehendak Tuhan, ya kan? Nah, itu berarti dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia ikut kehendak pendetanya, bukan ikut kehendak Tuhan. Jelas ya? Jadi, jelas. Menurut saya, tragedi banyak jemaat adalah bahwa banyak majelis atau warga jemaat ditempatkan dalam pelayanan tidak sesuai karunia mereka. Oke. Ya. Itu yang jelas ya? Baik. Ya, jelas. Ya. Karena itu perlu kita bisa memberdayakan rekan tim ya kan, sebagai core tim kan ada timnya. Nah, ya, betul. Sebagai leadernya saya perlu ya bukan bilang member ya, tapi sesama tubuh Kristus bisa diberdayakan. Sekarang juga ada yang bisa kirim ke Pak Heru. Ya, baik. Terus sekarang kedua ini, apa kalau saya kan karunianya kan membedakan roh dan pelepas, deliverance ministry. Terus saya punya pernah melayani keluarga, 3 keluarga, dan dia dari kuasa okultisme. Ya. Dan sekarang kalau saya lihat, ya saya belum tahu sendiri, tapi kalau saya lihat dia sering dapat penglihatan, pernyataan dari Tuhan. Apa kalau saya arahkan ke deliverance ministry itu betul atau salah? Keluarga tadi, tapi baru kan firman Tuhan katakan kalau orang baru jangan dikasih pelayanan. Supaya jangan jadi jerat iblis. Itu bagaimana, Pastor? Jadi orangnya sudah lepaskan. Baptisan roh. Udah pelepasan dan udah saya baptis. Udah pelayanan baptisan roh dan udah berkarunia lidah. Itu boleh kalau masuk dalam pelayanan deliverance untuk membantu kami, saya secara pribadi. Nah, yang pertama jelas bagi saya memang orang yang berasal dari itu memang bagus juga untuk bisa terlibat pelayanan di bidang itu, betul. Tapi sangat penting orang itu mendapatkan dasar-dasar pemahaman. Ya. Kita di SAM misalnya ada pelayanan khusus, ada pelajaran khusus namanya pastoral okultisme, bebas daripada kuasa kegelapan. Ini bahan dari ayah saya dan juga dari saya, dan istri saya juga ada angket yang cukup panjang, juga angket belakang tentang pelayanan supaya kita tahu persis bagaimana kita bisa melayani orang secara khusus. Jadi harus sungguh-sungguh memahami dasarnya. Ya. Juga memahami dasarnya sehingga dia juga bisa terlibat dengan cara yang tepat, yang baik begitu ya. Ya. Karena kalau tidak, kadang-kadang bisa terjadi
dia lebih bergantung kepada penglihatan dia. Nah, sekali penglihatan itu kan harus dikoreksi juga dari firman Tuhan. Ya. Nah, semua penglihatan itu benar. Dan juga jadi harus dilihat. Jadi mana yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, dan itu hanya mungkin kalau seseorang itu disiapkan juga Intim dengan Tuhan dengan baik. Itu maksud saya. Ya. Oke. Jelas ya? Ya, jelas. Tapi meskipun baru 1-2 tahun dia terima Tuhan, kan setelah dia baptisan roh baru baptisan air, dan baru 2 tahun apa dia boleh melayani ya? Karena kan saya ada firman yang mengatakan jangan jadi jerat iblis ya. Kalau orang yang baru bertobat, itu gimana kriterianya? Saya kira kalau dia dengan Bapak, dia perlu perlu dipendampingi ya, perlu pendampingan, ya. Perlu pelatihan, dan menurut saya dia juga perlu pengajaran. Oke. Ya, perlu pengajaran. Dia perlu juga belajar. Ya, karena ini bahaya paling besar adalah kalau orang melandaskan pelayanan okultisme berdasarkan pengalaman dan bukan berdasarkan pada firman Tuhan. Yeah. Jadi firman Tuhan dan pengalaman jalan sama-sama. Tapi nggak bisa kalau tanpa dasar pemahaman firman Tuhan. Ya, betul. Makanya perlu mengerti konsep pelayanan. Itu perlu juga baca buku-buku tentang itu. Ya. Karena juga ada dari Pak Pontius Takaliwang kan juga ada. Pernah baca bukunya Pak Pontius Takaliwang. Pontius Takaliwang. Ya. Ya. Karena pada dasarnya yang paling menentukan dalam pelayanan pelepasan itu adalah pengakuan dosa. Nah, pengakuan dosa dalam kaitan juga dalam keterlibatan tentang praktik-praktik kuasa gelap tersebut yang dia lakukan. Selama orang tidak mengaku, maka tidak mungkin dapat terjadi pelepasan. Betul. Ya, setuju. Ya. Jelas ya. Jadi pengakuan ini yang menentukan. Jadi pengakuan dosa ini dari kegelapan yang diterangi di bawah firman Tuhan, Roh Kudus, itu kuasa yang mematahkan. Iya, betul. Ya. Berarti kalau orangnya, makanya sangat penting perlu ada angket, perlu bertanya, perlu cek dulu orangnya baik-baik, perlu ada diagnosa dulu, Ya. Dia keterlibatannya bagaimana? Situasi udah jauh bagaimana? Ya. Oh, dulunya udah awal ya. Dan semua itu harus jelas, baru harus ada tambahkan dengan pengakuan dia. Kuncinya di pengakuan dia. Jadi bukan kuasanya bukan di Bapak dan saya, bukan. Iya, bukan. Ya. Pada hamba Tuhannya. Kuasanya adalah pada saat orang itu mengaku dan kemudian diputuskan dengan nama Yesus, maka putus. Iya. Jelas ya? Ya, jelas. Jadi kita nggak boleh buru-buru untuk masuk dalam pelayanan pelepasan, cepat-cepat, doakan selesai tanpa ada diagnosa yang sungguh-sungguh. Oh, enggak, harus diikutin, dibina. Ya. Karena seringkali ada banyak sekali hal-hal yang dia belum mengaku. Ya, betul. Nanti akan terjadi bahwa hal tersebut akan muncul lagi. Akan berulang. Ya, repetition. Kalau orang kerasukan misalnya. Kalau orang kerasukan, itu kita doakan dia supaya dia tenang dulu. Kita bukan lepaskan rohnya, bukan, nggak bisa lepaskan rohnya. Orang yang kerasukan itu kita tenangkan, setelah dia tenang, baru kita layani, baru kita bisa lepaskan rohnya kalau dia mengaku. Ya, betul. Kalau enggak, dia akan kerasukan terus nanti. Dia akan kerasukan terus. Jelas ya? Oke? Saya sering alami itu soalnya. Ya. Jelas ya? Oke. Jelas, karena saya sudah Sekali lagi ya, saya mau tambahkan, lebih penting pengajaran, makanya sangat penting. Pengajaran dengan pengalaman harus jalan sama-sama. Iya. Terima kasih. Ya, semoga sekarang lancar. Coba. Ya. Terima kasih, Mr. Renner. Ya, sudah muncul? Ya. Sudah, Pak Heru. Oke. Ya, semoga lancar sekarang. Ya. Ya, ini Pak Renner, dosen dari GKI TP ya Jayapura. Kemudian ini sedikit tempat pelayanan Pak Renner. Oke. Silakan Pak Renner menjelaskan. Ini hanya sekarang kan saya sebetulnya bukan seorang penulis, tapi karena kebutuhan maka saya menulis karena penting Papua. Ini pertama ada
ada 3 buku, yaitu Gereja dan Misi, itu kumpulan tulisan-tulisan tentang berbagai aspek hubungan antara gereja dan misi, dan juga Misi Holistik Masa Kini tentang pelayanan misi yang bersifat menyeluruh. Tadi ada Pak Handoyo juga tanya, saya sangat mementingkan bahwa misi bersifat holistis, artinya juga tentang kesejahteraan warga jemaat, juga pendidikan, kesehatan, semua harus terlibat di situ. Masuk situ juga masalah HAM, semua juga harus ikut dilayani oleh gereja. Yang ketiga itu buku namanya Misi dan dalam karya dan waktu Allah, juga tulisan saya tentang pemahaman mengenai misi dalam situasi saat ini juga. Kemudian ada buku Otto dan Geisler, itu tentang, tulang kembali. Ini Otto Geisler ini 2 misionaris pertama yang ke Papua. Saya tulis dari buku harian mereka. Rencananya akan difilmkan, buku itu akan difilmkan kalau jadi. Berikut lagi ada buku dari yang saya terjemahkan aja, yang 2 ini, yaitu Tanda-tanda dari Kehidupan dari Zaman Batu tentang penginjilan di daerah Yali, juga Ketika Injil Bersinar di Yalimo. Itu juga 2 terjemahan dari 2 buku yang misi di pegunungan Papua, dan juga ini buku yang paling baru saya terjemahkan, yaitu Yesus Istimewa. Bagus sekali, dari seorang profesor Jerman dengan bahasa yang sederhana, keluar di Gandumas. Yesus Istimewa, jadi mengungkap fakta kebenaran tentang Yesus. Itu juga saya juga ya. Bukunya. Nah, ini tadi yang saya gambarkan tadi, ini yang buku-buku SAM yang tadi. Nah, buku-buku ini kebanyakan tidak tebal, kebanyakan itu 120 halaman itu kebanyakan. Kita sistem belajarnya itu setiap siswa bayar bukunya murah, semurah mungkin. Dia ada buku, dia baca, terus kita mengajar, diskusikan. Jadi kita kelas dewasa, diskusi. Sehingga mereka ada bahan di rumah, atau bisa baca kembali, diskusikan bahan tersebut. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa sebagian itu dasar Alkitabiah, sebagian praktis. Nah, ini buku-buku lain yang saya tulis, misalnya ini buku Yayasan Andi, Panduan Lengkap Pelaksanaan Alkitab, sudah 12 kali cetak ulang, belum pernah dibayar saya, ya juga. Yakobus, juga Kingdom of God tentang perumpamaan Yesus, juga Filemon, dan juga ada sini tentang Kristus, ini tentang Roma 1-8, tafsiran. Sekarang buku ini, saya sekarang sudah berbarui, bulan ini akan keluar, Roma lengkap, tafsiran Roma saya yang lengkap, Kristus dalam kita, kita dalam Kristus. Akan keluar bulan ini. Gandumas juga. 20 contoh tafsiran Alkitab, ini kabar baik keselamatan. Teologi Yesaya, ini tentang sejarah filsafat yang saya mengajar. 2 buku kecil tentang khotbah-khotbah saya, dan 1 buku tentang ayah saya. Saya tulis tentang buku tentang ayah saya, tentang hidupnya, dengan kumpulan daripada kesaksian-kesaksian para mahasiswa yang dibina dulu. Itu yang beberapa buku aja. Nah, ini kita dirikan tanah Papua ini. Pak John ketuanya, di tengah Pak Yakubus Tamu sekretaris sudah meninggal tahun 2003, dan saya. Jadi kita bertiga yang mendirikan SAM ini. Prinsip SAM adalah bahwa ketuanya tidak boleh pendeta, ketuanya itu harus orang awam. Maka saya sebagai pendeta, saya sebagai koordinator, sebagai pengurus kepala bidang pengajaran. Kita mau di setiap kelas itu ketuanya orang awam, supaya apa? Supaya aspirasi kaum awam, warga jemaat yang ditekankan, bukan pendeta. Ya, kalau enggak nanti bahaya lagi. Ini warga jemaatnya takut-takut lagi sama pendeta. Ya, oke. Ya, selanjutnya. Ya, poinnya ini kelas di STT. STT sekarang punya sekitar 600 mahasiswa. Saya mengajar di situ. Ya. Khususnya mengajar teologi penyanyi baru, tafsiran penyanyi baru. Ini saya mengajar di kelas di SAM di Freeport pada masa pandemi di Kuala Kencana. Bapak Ibu lihat ada jarak-jarak karena situasi pandemi. Di kelas situasi suasana kelas mengajar sekolah kita malam ya. Lanjut. Ini juga lagi STT lagi. Lanjut. Nah, ini sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kayak gini kelas SAM itu ramai sekali. Kita mengajar di depan, suasana semangat sekali, dan warga jemaat antusias ya. Jadi kita menggunakan ruang-ruang yang ada. Jadi sistemnya SAM itu kita selalu melayani kalau ada permintaan dari jemaat atau daerah, kita pergi, kita buat sama-sama. Jadi kita melayani warga jemaat, dan ini suasana sukacita dalam satu kelas. Ini di Nabire. Kelas ini sayangnya terhenti gara-gara pandemi. Harapan saya bulan Januari bisa mulai lagi dengan kelas ini untuk meneruskan program dengan mereka. Ya. Ini tadi juga sekolah tamat. Ini lanjut. Ini juga
di STT. Lanjut aja, lanjut. Ya, ini contoh pelulusan zaman situasi pandemi. Ada janji lulusan di situ. Jadi ada di depan yang membacakan janji lulusan sekolah kita malam bagi mereka yang lulus. Mereka memberikan janji. Kemudian juga diberkati bersama-sama untuk tugas pelayanan mereka sesuai karunia masing-masing dan tugas mereka di tengah-tengah jemaat mereka. Ini di Teminabuan, Sorong Selatan ada sekitar 60 lulusan. Luar biasa mereka semangatnya. Kita waktu itu sekaligus ada KKR sehari sebelumnya dan juga ada seminar tentang adat dan Injil. Ya. Dan juga ketua klasisnya adalah mantan mahasiswa saya. Pas lagi Solo dia sangat mendukung. Ini contoh kelas yang lain di Manokwari dengan sebenarnya ketua SAM di Manokwari, Bapak Dr. Randa, dosen Unipa. Beliau juga mahasiswa SAM yang luar biasa selesai dan jadi ketua SAM. Dulu di klasis juga. Ya. Nah ini kelas di Kuala Kencana yang di Freeport ya, usaha Freeport. Mereka juga buat kelas SAM di situ, ada banyak pimpinan-pimpinan Freeport yang ikut terlibat dalam program SAM orang-orang Papua dan juga dari daerah-daerah lain. Silakan. Nah, ini contoh kalau ada apa, tanduk itu diberkati untuk berbuah angkatan ke-7 di Manokwari, misalnya kita buat. Ini saat doa, situasi saat doa pemutusan. Kadang-kadang saya berdoa sendiri, biasanya saya berdoa bersama-sama dengan semua pendeta yang hadir pada hari itu. Sama-sama. Tapi kadang-kadang saya sendiri kalau tidak ada orang lain, saya sendiri. Nah, ini kelasnya pada saat misalnya mereka sangat rapi, semangat pada saat lulusan. Dan Bapak Ibu lihat, 70% itu kaum wanita. 70% itu kaum wanita. Jadi kaum wanita yang paling semangat, paling setia dalam pelayanan. Jadi yang saya kerjakan adalah juga pekerjaan pelayanan kaum wanita, pemberdayaan kaum wanita. Biasanya kaum wanita yang mulai dulu, nanti suami-suaminya baru nyusul. Seringkali gitu. Jadi kaum wanita yang ikut, ibu-ibu ikut, nanti suaminya lihat, oh ada perkembangan bagus, luar biasa istrinya, dia juga ingin tahu, istrinya bilang ya, kamu ikut aja, kau ikut aja ke sama. Baru dia ikut ke sama, baru dia masuk. Seringkali begitu. Ya. Nah ini contoh, dua suami istri, satu orang Tugunungan, Pak Paluk, satu orang Biak, Rumah Inu, suami istri, mereka bangga sekali dengan pelulusan mereka juga kerja di Freeport. Sebagai contoh saja, sukacita pelulusan mereka. Ya. Oke, ya. Baik, ini suasana pandemi di Sorong, pelulusan di Sorong. Saya nggak ikut karena nggak boleh ke sana karena situasi pandemi. Saya hanya ikuti lewat Zoom saja. Baik. Ini contoh ketua klasis di Teminabuan, Timotius Agis Solo, yang sangat mendukung program SAM. Ya, ini contoh sebuah suasana acara gereja yang saya sering diundang untuk berkhotbah. Itu ya. Contoh aja suasana ya. Dengan tari-tarian, dan biasanya setelah ibadah pasti juga tari-tarian, gospan dan macam-macam rame-rame. Lanjut. Ini beberapa suasana aja. Nah, ini ketika saya khotbah di Manokwari, ya, di Pulau Mansinam, Injil masuk tanah Papua kan di Pulau Mansinam, saya yang diminta untuk berkhotbah di sana ketika 150 tahun acaranya, itu saya diundang tahun 2005 dan juga kemudian kembali lagi 3 tahun lalu saya juga khotbah lagi di sana di Mansinam. Yang para pendeta. Itu tiap tahun acara besar di Mansinam. Nah ini ketika di Injil masuk di Arfak, Injil masuk di tanah Arfak, kita tahu bahwa misionaris pertama orang Papua yaitu Petrus Kaviar, dia sekolah teologi di Depok. Dari Depok dia kemudian tahun 1897 dia masuk ke Arfak. Padahal orang Arfak itu orang yang paling bahaya tuh, makan orang dan bunuh orang paling banyak. Jadi dia berani masuk dan dia menginjili orang Arfak. Sekarang orang Arfak masuk Pak Domingus Mandacan dan teman-teman jadi pemimpin-pemimpin di daerah Papua Barat. Dan mereka semua bersyukur bahwa Tuhan memberkati tanah Arfak dengan Injilnya. Jadi karena Injil masuk maka ada damai di tanah
Arfak. Ini mereka merayakan sukacita Injil masuk di tanah Arfak. Ya, saya juga buat lagu untuk mereka. Makasih ya, lanjut. Ya. Ini biasanya kalau pas mau khotbah diantar dengan tarian. Ya. Lanjut. Ya. Ya, ini KKR tempat lain di kota ini juga kota lain yang ada banyak. Seringkali juga ada KKR dan juga acara-acara gereja yang diundang. Jadi bagi saya penting bahwa orang-orang kemudian menerima Yesus dan mengerti akan Injil, dan juga ada damai tanah Papua. Karena tanpa Injil, Papua tidak pernah akan bersatu dan tidak akan bersatu. Maka Injil harus menjadi dasar. Karena tanpa Injil maka akan terjadi perang suku, kepentingan kelompok akan muncul, maka Injil yang menyatukan tanah Papua. Maka tugas penginjilan, tugas pengajaran itu begitu penting karena menjadi dasar untuk bisa memajukan tanah Papua juga dalam hal kesejahteraan. Kalau pemahaman Injil berkurang, otomatis maka perang suku dan juga permasalahan juga akan semakin meningkat, sehingga akan terjadi perpecahan tanah Papua. Oke. Oke, kita buka ruang tanya jawab. Saya Pak Renat. Silakan. Ya. Ya, saya Daniel dari Malang, Jawa Timur. Ya, saya mengikuti khotbahnya Pak Rainer gitu ya, sempat beberapa saja, sedikit saja, tapi saya senang. Maksudnya, kalau boleh Pak Rainer bercerita tentang kemajuan pekerjaan Tuhan di tanah Papua, bagaimana penjangkauan suku atau apa pekerjaan Tuhan yang perkembangan pekerjaan Tuhan. Mungkin Pak Rainer bisa sharing lebih lagi tentang jiwa-jiwa yang dimenangkan di sana, bagaimana ya melalui orang-orang yang mengikuti SAM, lalu pekerjaan Tuhan berkembang seperti apa. Mungkin itu pertanyaan saya, Pak Rainer. Terima kasih. Jadi begini ya, jadi saya sendiri mengalami bahwa banyak orang yang menerima Yesus, banyak orang yang mengambil keputusan bagi Yesus, juga lewat SAM juga banyak sekali, juga lepas kuasa gelap saya banyak sekali alami. Itu positif sekali dan sangat menyenangkan. Tapi bagi saya yang paling penting itu bahwa gereja-gereja tanah Papua, lembaga-lembaga misi penginjilan itu mengerti bahwa mereka itu harus bekerja sama, dan sungguh-sungguh harus kembali kepada menekankan pelayanan-pelayanan penginjilan, pengajaran, dan juga sosial diakonia yang nyata begitu. Karena bahayanya saat ini adalah banyak sekali penekanan yang berlebihan kepada organisasi, kepada gedung-gedung saja. Jadi bangun gedung-gedung gereja yang mewah-mewah, besar-besar, dan juga untuk acara-acara yang juga memakan biaya yang besar. Nah, semua ini menurut saya ini sebetulnya harusnya dikaji ulang. Karena yang lebih penting adalah pelayanan secara penginjilan, pengajaran, dan khususnya juga sosial diakonia, pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, itu harus memainkan peran yang lebih besar. Nah, yang menjadi kendala saat ini adalah bahwa gereja menjadi, saya sangat hati-hati ya, tapi ada bahaya bahwa lebih menekankan hal ritual berjemaah, hal ritual formalisme berjemaah. Jadi kalau kita lihat, lebih banyak itu pelayanannya itu semua itu ke dalam gereja, bukan keluar. Padahal harusnya kita ini bersekutu, ibaratnya tangan kita bersama-sama di situ, ke dalam bersekutu, tapi tangan yang satu harusnya kita menjangkau keluar, menjangkau kepada orang-orang sekitar kita. Jadi hubungan timbal balik, persekutuan di dalam dan pelayanan keluar. Ke dalam, keluar. Nah sekarang kebanyakan gereja itu cenderungnya ke dalam terus. Jadi mementingkan hal-hal yang sifatnya organisasi, acara, dan gedung. Dan itu bahaya sekali. Karena itu akhirnya kelihatannya secara kasat mata, oh hebat. Tapi pengaruhnya terhadap orang-orang berkurang. Nah ini sini perlu ada semacam, saya mau katakan perlu ada pertobatan gerejani ya, pertobatan gerejani untuk kembali kepada pelayanan semula.
Tapi meskipun demikian, yang sangat menarik juga bahwa banyak sekali orang dari agama lain juga menerima Yesus di Papua. Ya, banyak yang jadi percaya di tanah Papua dari agama-agama lain, mereka menerima Yesus itu juga banyak sekali. Juga lewat SAM, murid-murid SAM, saya juga pernah baptis berbagai orang yang latar belakangnya dari agama lain atas pelayanan dari SAM dan juga orang-orang lain. Nah, itu semua positif. Tapi bahaya lain jelas bahwa Papua ini memang kondisinya tidak mudah ya. Saya mau katakan begini. Saya pernah katakan pada saat seorang ketua sinode menulis buku yang bagus sekali, Langkah-langkah kecil dalam kemajuan. Saya katakan begini pada saat sambutan tentang buku itu. Saya katakan, orang kalau ke Papua, setelah 2 minggu, dia tulis artikel. Wah, Papua harus buat ini, supaya maju harus pakai cara ini nih, gitu. Pakai cara ini. Setelah 3 bulan dia tulis buku, memberikan solusi-solusi untuk Papua. Tapi setelah 10 tahun, kalau orang tinggal di Papua setelah 10 tahun, dia akan tutup mulut, dia akan diam. Bukan diam karena bodoh. Diam karena tahu betapa rumitnya permasalahan di Papua. Di Papua itu masalahnya rumit sekali. Karena banyak sekali aspek yang harus diperhitungkan. Sukunya banyak, masalahnya banyak, latar belakang sejarahnya juga banyak. Maka tidak ada solusi-solusi yang mudah gitu loh. Ya. Nah, menurut saya akar masalah adalah perubahan paradigma berpikir. Nah, paradigma berpikir ini harus diisi dari firman Tuhan, dari pengajaran. Nah, tanpa perubahan paradigma berpikir, kita buat seminar, itu dia tidak akan paham. Makanya ada SAM agak lama 1 tahun, supaya secara bertahap dengan berbagai pengajar, berbagai masukan, perlahan-lahan pola pikirnya bisa berubah. Paradigma berpikir berubah. Dan ini hanya bisa dilakukan lewat pengajaran. Makanya saya yakin bahwa pengajaran begitu penting. Ya. Jadi tidak bisa hanya mau cepat kita buat ini, karena dia harus sungguh-sungguh punya dasar dulu. Kalau tidak, kita buat program itu Pak Melek pasti bisa berikan banyak contoh juga dari pengalamannya. Maka banyak program itu hanya muncul dan menghilang lagi. Ya, terus programnya nggak menyentuh. Ada banyak program-program yang nggak menyentuh itu karena dasarnya kurang, karena tidak disiapkan dengan baik. Ya, orang yang mau kerjakan hatinya baik, tapi nggak melihat konteks situasi yang ada. Maka perlu sungguh-sungguh mengenal situasi konteks yang ada, dan setiap konteks situasi Papua itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda, dan harus lihat bagaimana cara yang paling tepat di situ, gitu. Karena sekali lagi banyak kendala ya, baik budaya, terus juga soal hierarki tadi. Seperti SAM ini kan juga sama. SAM ini sebagian pendeta dukung, sebagian nggak dukung, takut bahwa anggap posisinya bisa terancam. Karena dia merasa itu tadi, karena dia tidak dewasa rohani, karena secara pribadinya kurang kedewasaan rohani, dia merasa sebagai ancaman. Nanti pendeta yang mampu, yang bagus, mereka akan dukung. Karena sama-sama sesuai dengan firman Tuhan dan penting. Nah, jadi ada kendala-kendala budaya, pribadi, posisi, jabatan, suku. Nah, ini semua ini harus ikut dilihat, gitu. Ya, jadi saya pikir Papua harus sungguh-sungguh, gereja-gereja harus bersatu untuk sungguh-sungguh melakukan misi pelayanan, penginjilan, dan juga sosial diakonia yang menyentuh. Kalau tidak, apa yang terjadi? Sekarang juga tahu bahwa banyak kepentingan kelompok lain yang masuk, yang juga memakai dengan cara materi untuk mau memancing orang-orang pedalaman, orang-orang Papua, pindah ke negara tertentu, begitu. Ya, nah, ini harus dilihat. Itu juga karena kita jangan hanya salahkan orang lain, kita harus lihat di mana salah kita. Kalau kita kurang penginjilan, kurang pengajaran, kita kurang dalam pelayanan sosial diakonia, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi tanah Papua. Ya, karena kita tahu ketika saya mulai, mungkin Pak Maya juga tahu, ketika saya datang ke Papua tahun 95 ya, saya mulai di Papua itu mungkin jumlah orang Papua
itu mungkin orang Papuanya yang asli ya, mungkin 85% waktu itu. Sekarang mungkin sudah tinggal 50%. Ya. Tinggal 50% orang Papua yang asli, kurang lebih ya. Yang lainnya adalah dari luar. Nah ini, gereja-gereja Papua harus juga melihat, kan ada dua hal. Secara politis, soal pendatang dan soal datang luar, itu harus diurus secara politis, itu soal lain. Tapi secara gereja, harusnya gereja-gereja lihatin bahwa juga sebagai kesempatan untuk melayani, menginjili mereka yang datang ke Papua. Dan jadi jangan hanya lihat sebagai ancaman, juga lihat sebagai kesempatan untuk pelayanan penginjilan. Karena pada saat orang-orang dari luar datang ke Papua, mereka biasanya banyak yang terbuka, banyak yang lebih terbuka. Nah ini, kalau warga jemaatnya nggak siap untuk penginjilan, untuk pelayanan, bagaimana mau menjangkau mereka? Dan pengalaman saya, kebanyakan orang-orang dari kepercayaan lain yang kemudian menerima Yesus, itu terjadi karena pelayanan daripada warga jemaat yang menjadi kesaksian bagi mereka. Nah, sekali lagi, makanya itu penting sekali. Ya. Jadi saya kira gereja-gereja perlu ada pertobatan kembali kalau menurut saya untuk kembali kepada panggilan semula penginjilan. Saya sangat setuju bahwa sangat penting memperhatikan kesejahteraan para pelayan Tuhan, penting. Tapi sebetulnya itu nggak soal kalau sungguh-sungguh mau memajukan pelayanan misi penginjilan secara holistik di tanah Papua itu, maka pasti akan jadi berkah. Tapi kalau misalnya masih terus berkutat dengan posisi, jabatan, hierarki, hal-hal formil, ya itu akan sulit. Ya. Itu tantangannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Rin. Ya, masih ada yang mau bertanya? Saya Satu. Pak Heri. Saya. Ya, silakan. Ya, Pak Seneman. Ya. Saya alumni I3 yang ditempatkan di Sorong. Oh ya. 4 tahun. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana peran gereja di dalam menangani kasus-kasus tertentu di Papua, secara khusus tinggal bersama? Apakah sudah maksimal? Orang yang tinggal bersama tanpa pernikahan. Ya. Kalau ya pasti belum maksimal ya, pasti belum maksimal, jelas. Nah ini kan kembali lagi saya katakan tadi, Bapak bisa lihat sendiri bahwa soal pengajaran, pembinaan kurang sekali. Karena bergereja lebih banyak dipahami secara ritual, secara formil, untuk ibadah hari Minggu gitu misalnya. Nah, bahayanya kalau orang masih terjebak dengan pola pikir animisme, percaya roh-roh itu kan, kalau percaya roh-roh itu kan yang penting itu kan acara ritualnya yang penting, bukan etikanya. Kalau kita orang yang animis, dia kan yang penting dia membuat upacaranya yang penting. Dia hidup etikanya bagaimana ya, dia nggak penting bagi dia. Yang penting ritualnya dia lakukan. Nah, pola pikir ini yang saat ini banyak sekali dibawa ke gereja. Jadi dia berpikir, yang penting saya ikut ibadah, yang penting saya berikan persembahan, saya diberkati, selesai. Hidup saya, etika saya, sehari-hari saya, itu hal yang lain. Itu dipisahkan. Ya kan? Nah, itu yang bahaya. Kenapa? Karena pengajaran tidak kuat. Maka orang banyak terjadi bahwa dia ke gereja, ada sebagian ya, ke gereja, kata-katanya manis dan luar biasa. Saat dia keluar, maki-makian yang muncul. Dengan santai sekali, dia rasa itu nggak apa-apa. Gitu. Karena tadi tidak memahami bahwa ada hubungan antara bahwa ibadah kita adalah ibadah bukan hanya hari Minggu saja, tapi sepanjang minggu hidup kita. Nah, untuk itu maka perlu ada pengajaran, pembinaan, sekaligus juga mencari solusi-solusi yang praktis. Bagaimana sekarang mereka yang sudah tinggal bersama ini dinikahkan. Jadi jangan dekati dengan cara vonis, cara belas kasihan, pastoral, untuk memasukkan mereka ke dalam satu hubungan suami istri yang sah. Nah, seringkali juga itu terjadi karena terbentur mas kawin yang tinggi sekali. Budaya.
budaya mas kawin yang tinggi sekali, ya, sehingga akhirnya mereka terpaksa tidak bisa menikah secara resmi, gitu. Karena mas kawin yang sebetulnya positif awalnya, yaitu untuk menghargai wanita, itu lama-kelamaan menjadi kayak harga yang harus dibayar. Dan kedua, pada saat sudah memiliki dengan membayar mas kawin, menganggap bisa berbuat apa yang dia mau dengan istri itu. Sehingga juga banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, kembali lagi, perlu pengajaran, pembinaan untuk bisa melihat hal itu dengan baik. Sekaligus juga solusi, menurut saya harusnya ada pembinaan, pengajaran, pendampingan mereka ini, kemudian dinikahkan secara resmi. Ya, itu usul saya. Kalau saya yang bertanggung jawab. Ya.